Lu kopi lu ngopi gak bang? Enggak. Enggak. Itu ada kopi gua di sini. Dari sore aja belum habis. Gua udah dari sore di sini. Oh. Iya sorry nih bang, gua emang kemarin janjian gua nggak jadi lagi, nggak enak banget gue sama lu sebenarnya. Cuman ya gua nyari orang, maksudnya nyari yang orang piket enak bang. Kalau yang lain kan kayak. Berarti ini kalau ini dinas perhutanan ya sama ya? Sama. Oh. Sama dia. Ya kantornya kan yang itu yang kayak Stubun Palang Hitam. Iya, Palang Hitam. Yaudah. Jadi malam ini gua jauh banget nih ke utara boy. Jarang-jarang gue bikin konten di utara. Jadi bang, gue ketemu sama siapa bang? Bang Iqbal. Thank you udah mau mampir ke gua nih ngobrol-ngobrol. Itu yang mau mampir ke gua bang. Gua sih mau aja kemana juga, yang penting enak orangnya. Biasanya kalau gua ke lokasi tuh baik ke penolakan bang, gua jangan. Padahal dia punya cerita, cuman kayak janganlah, gue takut lah. Kenapa sih orang cerita doang gitu kan? Iya. Bahkan kayak gitu. Bang kita di mana nih bang? Salah satu hutan kota yang ada di Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priuk. Gua nggak bisa sebut tempatnya. Priuk lagi. Karena masih PPKM. Iya. Tapi udah longgar. Udah longgar, cuma masih penutupan lah. Gua juga udah disuntik nih. Itu udah vaksin kok. Gua udah vaksin 2 gua. Jadi salah satu hutan kota lah di Jakarta Utara. Gue main ke Priuk lagi. Sekarang nggak usah baku-baku lah bang, gitu bang ceritanya bang. Iyalah. Tapi ini emang kalau malam gini gelap gini bang ya. Jadi suasananya kayak gimana sih bang suasananya nih? Ya seperti di hutan, tapi di tengah-tengah kota. Kalau di selatan tuh kayak ini bang, kayak mana? Hutan, taman itu, taman apa sih itu yang serem itu? Lupa gue, pokoknya selatan ada tuh. Gue belum masuk tuh. Ini kayak hutan nih, suasananya pohonnya gelap. Lumayan sini dingin suasananya, dekat-dekat danau ya bang ya. Iya. Nah aku tahu dari mana itu kalau danau Priuk ya bang. Bang, ini menurut orang-orang horor, ceritanya gimana sih bang? Yang pernah lu alamin, lu pernah berapa tahun di sini bang? Aku dari 2018, tapi gue kecil di sini. Kecil di sini? Iya, gue main di sini. Dulu belum kayak gini lah, belum serapih ini. Cuma emang cerita dari warga sekitar, dari orang-orang yang sekitar tinggal di sini, sampai gue ngerasain jaga di sini ya horor banget. Kau jaga sini sendiri? Bertiga, dulu berdua, terus sekarang tambah personel 1, jadi setiap regu itu ada 3 orang. Sampai pagi, 24 jam. Oh jadi ada piket saat pagi dan malam? Enggak, piketnya itu 1 hari, 24 jam. Anjay. Jam 7 ketemu jam 7 pagi. Kopinya banyak tuh ya? Ya, kopi banyak, asam lambung. Pokoknya yang penting kopi tuh ya, banyak yang ini penting ya? mah kopi, ngerokok. Jadi berarti lu ini udah kenal banget daerah sini nih bang, berarti bang, dari kecil sih ya? Iya. Dibilang kenal banget, ya cukup kenal lah sama tempat ini. Dari banyak yang kejadian dari zaman dulu sampai yang sekarang. Nah lu ceritain udah yang zaman dulu tuh kayak gimana sih bang? Ya dulu ini kan, belakang ini kan ada waduk. Iya. Waduk. Itu sering penemuan mayat. Oh, mayat ngambang ya? Mayat ngambang, ada yang pernah dibuang juga. Ya karena jadi satu cerita, akhirnya timbul lah banyak cerita-cerita mistis gitu. Ada yang suka ngeliat penampakannya. Dan ya namanya tempat hutan kosong begini kan, nggak mungkin. Berapa luasnya sih bang? 8,4 hektar. Boleh sampai ujung sono? Iya. Sebelah sana itu ada pembangunan salah satu stadion nanti internasional. Iya, JIS. Oh, nempel sama JIS ini ya? Nempel sama JIS. Dari luar aja kan kelihatan nanti. Iya sih. Terus bang, kalau kejadian apa sih bang kesini bang? Yang lu rasain segala macam, cerita-cerita horor di sini? Selama gue piket di sini ya banyak penampakan yang wah, serius lu? Serius, bener-bener banyak banget penampakan. Ini kalau lu jaga nih, lu muter? Kita patroli dari ujung sampai ke ujung, bener-bener steril area. Ntar gua kasih tahu gimana suasana di sini. Anjing. Terserah lu mau gua ngomong kasar kayak terserah deh. Karena kan hal yang begitu kan gua nggak bisa buktiin secara. Bang, bukannya gini bang, gue selalu ngomong sama
kawan-kawan kontributor bahwa gue nge-share pengalaman orang. Untuk lu percaya atau enggaknya itu kembali lagi ke lu. Yes. Gue cuman pengen bagi-bagi pengalaman. Nih kayak gini pengalamannya. Udah. Balik lagi ke mereka lah, Bang. Iya, banyak sih Kak. Walaupun kadang kita terlihat kan yang datang gini ya biasa aja gitu. Bersebelahan dengan komplek, ya kan. Tapi orang yang udah pernah datang ke sini malam, orang yang tahu cerita di sini, itu dia yang merasakan sensasinya. Wih. Iya sih. Terus gimana Bang? Lu pas lu jaga? Pernah Bang. Kita ceritain satu-satu nih, biar runut nih gitu. Ya, gua piket lah di sini. Masih piket berdua dulu. Dan itu baru pertama kali gue piket 24 jam. Piket tuh malam ya, berarti ya? Iya, dari pagi sampai ketemu pagi kan. Baru kali itu dulu 24 jam. Jujur gue takut banget saat itu. Pertama. Belum memadai banget penerangan, hanya ada di pos doang. Di jalanan masih gelap, belum ada lampu-lampu begini. Iya. Masih horor lah itu ya. Horor banget. Ya kayak suara ketawa, orang jalan. Ini lu piket ketawain? Iya, gue diketawain. Cewek? Ya ntar cewek, anak kecil, atau laki-laki. Banyak ketawain? Banyak. Terus yang paling serem itu entah emang cuma halusinasi atau emang itu bener gue lihat, tapi bener-bener lihat ada tempatnya di situ tuh. Di belakang kita, di belakang kamera nih, nggak shoot. Itu dia perempuan lagi gandeng anak pakai payung. Terus gue tanya sama kawan gue, lu lihat gak tadi orang lewat? Enggak, gue nggak lihat apa-apa. Oh ya udah, berarti cuma gue doang yang lihat. Tapi lu lihat? Gue lihat. Itu merinding. Kejadian itu. Ya gue merinding ini. Asli gue gini merinding. Habis maghrib lah kejadiannya. Cuma itu oke lah, coba. Ya udahlah masing-masing karena alam kita sama mereka kan berbeda kan. Berarti lu lagi piket di situ di pos? Ya, aku lagi duduk di pos, lagi ngobrol, tato ekor mata kan, gua nengok, ngeliat dia jalan, gua kira orang biasa lewat gitu. Ternyata pas di Uber sampai ujung tuh nggak ada. Dia lewat sini? Lewat, masuk ke dalam. Pakaiannya putih? Ya pakai kayak gaun panjang gitu, anaknya ditenteng. Anaknya dituntun? Dituntun pakai payung. Malam-malam? Mau maghrib, biasanya kan ada orang yang dari komplek tuh numpang lewat gitu, pulang ke kebun bayam ujung. Nah, abis dia lewat, baru nih orang yang biasa lewat lah, bukan ibu udah lewat. Enggak, orang saya baru pulang kok. Wah, berarti yang tadi bukan. Pucet mukanya? Ya pucet, muka sih nggak kelihatan gitu, cuma kelihatan pucet dia. Yang begitu kan jarang mereka mau nampakin muka, pasti samar, atau enggak cuma pucet doang. Anak kecil itu pakai pakaian juga ya? Pakai pakaian juga. Anjing, ngeri bener gue. Banyak gue nggak bisa ngebayangin kalau gue yang ngelihat gue. Dibilang mau kabur tugas. Kan kita jagain aset Bang. Apalagi pas yang penampakan lain tuh banyak lah. Gimana ceritanya Bang? Itu gua habis patroli keliling lingkar area dulu arah ujung sana ya, di blok E namanya gitu. Blok E. Pas gua balik ke pos, gua mau arah blok B ujung pojok, naruh motor. Itu perasaan udah gak enak, kok gue merinding banget ya, gak enak banget. Malam jam 12:30. Setengah malam itu namanya. Lu ngerasain sesuatu gak? Tanya sama kawan tuh. Oh berdua? Iya. Lu ngerasain gak? Gue sih belum ngerasain. Ya udah, kita jalannya dulu coba patroli. Gue jalan patroli baru dibilang, nah ini gue baru nih ngerasain nih merinding. Udah gak enak nih? Iya, gue merinding. Berat banget. Ya, namanya kita udah biasa gitu, cuma tetap aja ngerasain udah nggak enak. Pas madep ke belakang, dia nampakin nggak bisa bergerak sekitaran 2 menit ya. Lu pengen lari tapi nggak bisa? Iya, mau ngomong nggak bisa, mau lari nggak bisa, apapun udah dia terpaku. Penampakannya apa? Permen sugus. Apa tuh sugus? Oh, pocong. Gue mikir dulu tuh. Ya, gue nggak bisa menyebutkan lah, pokoknya gitulah istilahnya. Gue selalu bilang permen sugus. Sugus. Ya. Itu nampak di belakang lu? Yes, nampak.
Yang kawan gue satu itu belum ngerasain apa-apa, pas gue balik, lu kenapa? Pas ditepak sama dia, iya cabut dulu yuk dari sini. Akhirnya Ntar bisa gue bergerak? cerita, iya, ntar gue cerita, gue nggak berani cerita di sini. Kita ke arah blok C, di situ banyak yang nongkrongan, petugas juga dari Pemda yang jaga pintu air tuh. Baru di situ gue berani cerita. Gue tadi lihat ini. Sebenarnya gue ngerasain juga, tapi gue nggak tahu apa-apa. Dibilang dia gue nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa lihat, cuma lu doang bisa lihat. Iya, gue nggak bisa lihat karena emang dia nampakin nggak sengaja gitu. Lama tuh. Ya, sekitaran 2 menit. Orang dia jalan udah cukup jauh, dia berbalik lagi karena gue nggak ngikut dia. Oh, dia jalan. Kawan gue yang satunya Oh, jalan. kawan Iya, jalan. jadi gue Terus ngerasa nggak enak. kamu sendiri. Iya, gue nggak ngerasa enak di belakang. Pas gue nengok, tahu jadi dia di belakang gue. Anjay. Nggak ngebayang gue, boy. Nggak ngebayang gue beneran. Nah, kalau dia pernah ngeliat di pos ini nih, waktu tidur dia tiduran gitu, lagi main HP, lagi tiduran. Dia kirim foto ke kawannya, pas dipoto, tato di zoom, dilingkari merah sama kawannya. Ini apa gitu? Ada sesuatu di foto itu. Ya itu pocong itu juga. Lu siap-siap, lu siap-siap ngambil lu. Ntar lu yang ngambil sana suasana. Aku. Gue mah enggak. Lari gue mah. Di dalam. Enggak, gue. Jadi kita masih sekedar bercanda aja. Enggak. Iyalah, bercanda. Enggak mau aja. gue. Enggak mau serius gue. Enggak. Coba itu ya emang Soalnya pengalaman. memang gue tuh paling takut bang, beneran asli. Gue tuh paling takut. Sama bang, gue dibilang takut. Prem aman le. Takut. Dibilang takut nggak takut orang kalau mau bikin konten horor ya. Gue ditawarin selalu podcastnya konten horor ya, konten horor ya. Sebenarnya ada rasa takut. Kayak ya mereka kan kayak manusia juga. Ada yang suka, ada yang nggak suka Iya, diomongin kan. iya, Makanya kan ya. Tapi sebenarnya sih bang, kalau cerita-cerita pengalaman kayak gini kayak lu nge-share pengalaman orang kayak gitu-gitu aja lah. Untuk pengetahuan hiburan aja sebenarnya. Bang sebenarnya cuma buat hiburan. Kadang ya abis kita ketemu atau diketawain, kita cerita besok pagi aja ketawa-ketawa lagi. Walaupun malam itu tuh horor banget. Mau tidur gak bisa, mau kemana nih? Apalagi kalau pas hujan deras. Iya. Parah kalau udah hujan deras di sini. Gimana bang? Hujan terus? Ini hujan, kita masuk dalam pos. Itu kan pos kaca kan, Bang. Iya kaca. Terus gelap, posisi pasti depan tuh udah mati. Lampu depan tuh mati. Hanya ada lampu dari pos doang. Kalau pas lagi kilat gitu tuh seret. Bayangannya mantap banget. Kelihatan. Dari beberapa pemancing pun mereka sering kalau kita datang ngobrol sama mereka bagi cerita juga. Mancing. Tadi gua ngeliat begini dia cerita gitu. Oh ya udah, Kalau emang tempat kilatan itu yang lu lihat apaan bang? Dari abis kilatan tuh terang tuh, yes. bayangan. Apa tuh? Ya sosok perempuan biasanya yang paling muncul. Banyak Sama laki-laki tinggi besar. Genderuwo. Nggak tahu itu sosoknya dia atau bukan. Gede. Tinggi besar. Ada di sebelah ujung sana tuh, masuk ke dalam tuh. Gue pernah patroli. Nggak tengah malam banget sih, gue jalan berdua masuk ke tengah. Dia daster merah, cuma berpakaian Belanda. Cewek. Daster merah. Iya, tapi pakaian Belanda. Gaun-gaun Belanda gitu. Matanya itu merah sorot. Londo lah ya. Iya. Cakep kalau itu mah, Bang. Itu antara takut atau enggak. Coba kayak gue ngeliat ini halusinasi tapi gue masih Lu lagi jalan patroli. terus Pas sampai di ujung, ya gue kira orang ada di dalam. Kan mau ngusir kan ceritanya kan. oh iya Kayak ada di balik pohon gitu ya. Lu ngapain gitu ya kan? Wah, ini perempuan nih. Takut berbuat mesum. ya asusila lah. Asusila lah. Asal suka silahkan. Iya. Banyak tuh ABG tadi lewat gua tuh. Iya. Nah, gitu. Gua kira mereka masuk. Mau negor lah. Iya, karena dari luar kan dipantau, oh kayak ada motor nih di ujung nih. Baru masuk lewat dalam. Pas mau ditegor, disamperin gua ngeliat dari ujung. Merah. Sorot mata kan. Oh, matanya. Sorotan matanya ada warna merah. Wah, ini orang bukan nih. Pas disamperin, lah kok cuma pohon? Perasaan gue di sini tadi ada orang. Itu mah perasaan lu aja. Enggak beneran gitu. Jelas ya. Jelas pas gue nyampe nggak ada apa-apa. Gue langsung buru-buru keluar dari dalam. Gue lewat pinggiran.
balik bos, balik. Wah, lemes, gemeter. Di sini banyak nih. Hati-hati lu. Balik ke danau lagi. Danau itu tempatnya bang. Kalau kata paranormal. Kalau pemancing gimana nih ceritanya? Lihat apa sih dia? Pemancing-mancing itu? Jadi ada yang pemancing yang pernah bilang, gua ngeliat kereta kencana keluar dari danau. Oh iya? Ya gua nggak tahu itu cerita bener atau enggak. Nggak masalah. Cuma dia bilang saya ini paranormal gitu. Saya sedang, makanya saya mancing di sini sendiri. Dan dia mancingnya di pojok ujung. Wow. Sendirian tengah malam jam berapapun dia pasti datang aja. Apalagi kalau udah malam Jumat, senang banget dia. Lah kita yang malam Jumat patroli berdua. Dia sendiri. Naik sepeda ke ujung. Lagi mancing. Iya mancing terus datang tuh ngobrol. Saya senang suasana di sini dia bilang. Lah bapak kerjanya ngapain? Indigo lah, apa Indihome gitu. Indihome lah. Indihome. Ya dia lihat kayak ada ratu gitu naik kereta kencana Keluar dari danau itu. Ya cuma lewat keluar dia bilang masuk lagi. Saya bilang kalau itu sih saya belum pernah lihat pak. Kalau saya ngeliat yang kayak gitu paling di keraton. Iya. Kalau di sini kayak penampakan gitu ya paling hanya sekedar apa yang ada orang banyak cerita gitu. Ya itu kita lihat. Ada yang di pojok itu yang pernah nampakin itu orang tinggi besar pakai sorban putih. Dia bilang, oh ini jelmaan Syekh ini, jelmaan ini. Ya, namanya begitu kan bisa menjelma siapa aja bisa. Yang paling sering tuh nampakin binatang. Iya, sosok binatang. Bang, kalau yang binatang gitu kayak siluman bang, Iya, emang siluman. Dia nampakin itu di sekitaran kita duduk ini. Makanya kenapa ini dibuat begini, diterangin gitu. Slow boy, gue cuma nonton doang boy. Ya kita coba berbagi aja sambil ngerokok nih bang. Iya. Jadi apa nih bang yang banyak bang? Ular. Paling banyak itu ular. Gede. Dari yang paling gede sampai yang kecil ada. Ular beneran apa ular? Itu jadian sih gitu. Banyak. Ya mata kita melihat ular beneran gitu. Ada di samping pos deh nanti setelah di situ dulu berantakan ya. Pernah ditaruh jaring gitu. Karena kan kita takut kobra kan. Benar. Emang banyak kobra di sini. Benar. Namanya hutan gitu. Tau-tau dia nyangkut tuh bang, nyangkut di jaring itu. Ular itu. Ularnya? Kayak ketahuan pagi-pagi lah. Itu ada ular tuh. Terus saya ada yang mau ngebunuh tuh pemancing kan. Jangan dibunuh. Ini ular kita nggak tahu ini ular bener atau apa. Ya kan pokoknya apapun yang ada di sini berbentuk ular jangan pernah dibunuh. Terus akhirnya kita lepasin lah. Ular kan pasti nyerang, apalagi kobra. Iya. Nah, ya gue cuma ngomong doang. Gue cuma pengen bantu lu nih dari jaring ikan ini nih, biar lu nggak mati. Gue pengen ngelepasin nih. Kalau ular normal mah otomatis nyerang, mau kita ngomong kayak gimana juga. Iya benar. Itu nyerah bang? Itu dengan santainya dipegang kepala, nggak ada dia nyemprot. Kobra kan pasti nyemprot. Oh kobra ya? Kobra. Itu gue pegang kepala aja, kita guntingin sama adek gue ada. Gue telepon adek gue dari rumah, dia yang guntingin gitu. Terus masuk karung, masuk aja gitu. Ya udah kita kasih terserah itu mau hilang atau enggak. Itu 2 kali begitu. Yang keduanya udah lepas dari karung. Yang kedua lebih gede, sekitar 2 meter lah. Lu mau kemana? Jangan kabur, gue bilang gitu. Ngomongnya sih pelan, gak kenceng. Kita ngomong cuma pakai bahasa bibir gitu. Lu masuk karung atau lu nanti dibunuh sama. Dia masuk karung sendiri. Nurut deh. Nurut. Kok kata gue ini bukan ular nih. Ngerti orangnya. Iya. Dan itu paling sering di sini penampakan ular. Dari pekerja sini pun begitu. Mereka cerita ada ular kobra di sekitar 2 meter gitu ngalangin jalan. Nggak mungkin kalau kobra ketemu manusia itu mau nampakin diri. Oh iya kabur Pasti dia kabur. Iya benar. Dia ngendus atau apa ya bahasanya ya, suhu tubuh manusia aja. Pasti dia kabur ular. Iya ngerasa dia. Iya, nggak mungkin dia mau nampakin. Emang di sana ada motor juga bang ngelewat? Nggak ada.
Ini jalan kan? Oh ini komplek. Jalan kan? Iya. Nah, yang merah-merah, bukan kan? Oh itu masuk komplek. Masuk komplek kayaknya. Itu udah ada pagar di luar. Gue masih di sini udah jangan lah. Enggak lah. Kita kan cuma cerita-cerita doang. Gue udah takutnya ngeliatnya merah-merah apa nih? Ya, tenang lah. Itu komplek, pagar nggak ada. Ya, Kalau udah. mau ke sana jalan kaki. Motor udah itu. Udah. Cerita ular juga pernah. Gue dapat ular anakan sanca lah. Oh. Di sebelah pos dulu ada pohon markisa gitu. Gue kira batang kayu, pas diambil, oh anak ular sanca, tangkep masukin botol, sanca kembang itu mah. Itu dibawa pulang sama adik gua. Besok pagi dapat yang gede lagi, sepaha. Cuma emang udah feeling kayak ini bukan ular deh gitu. Kayak ada sesuatu, ada feel gitu. Iya namanya udah lumayan lama jaga di sini. Iya. Jadi kerasan lah. Merasa lah. Ya pernah diganggu gak sih bang? Kalau masalah diganggu sih enggak. Ya hanya iseng-iseng begitu doang bang. Isengnya gimana sih dia? Ya jalan, ya ketawa, atau ngetok-ngetok pintu. Oh pernah ketemu nggak? Iya, kadang cuma mondar-mandir doang. Yang paling jelas itu ya yang gue temuin berbentuk ular dan termasuk sanca itu. Sanca bang dikandangin hilang. Kandang burung lovebird, rapat kan. Itu sanca segede paha dengan mulut disolasi, keluar lewat mana? Iya benar. Dicek itu kandang nggak ada yang bolong. Dan anakannya ditaruh di toples Tupperware, cuma dibolongin untuk napas, hilang. Saya pernah ngikutin dulu guys sih bang kalau yang sosok-sosok kayak gitu bang, sosok si Dibilang ngikutin, penampakan itu. Sering bang. Kalau diikutin mah, Iya. kita tidur aja suka ditendang kadang, isengnya, digeser. Lu tidur nih, Tidur, digeser. ditarik. Iya. Cuma ya udah biasa aja, gue mau tidur nih, capek gitu. Iya. Berasa tuh bang, ditarik berasa. Berasa banget. Lah, kita jaga berdua. Kalau hujan, mau nungguin apaan? Ya udah sambil tidur aja, ketiduran kan. Dua-duanya tidur, siapa yang narik bang? Iya ngehe juga ya. Ngeri juga iseng. Tapi pernah gak sih sosok tinggi gede gitu, bulu-bulu, Ada tuh di tengah. bulu, Itu ada di tengah. bau-bau perengus gitu. Ada di tengah itu bau. Iya baunya bau perengus tuh genderuwo. Dia sampah. bau amis gitu. Wah. Kalau mau cobain kita jalan ke tengah. Ntar bang kita ke tengah. Ya apa tengah situ pas sudah mulai dikit-dikit aja. pas sudah mulai kerasa baunya, jangan langsung kabur. Iya. Yang gue tahu tuh bang kalau bau perengus itu kayak genderuwo. Dia sedikit amis sih baunya. Kalau lu bawa ikan bakar itu kunti. Gitu lah modelnya. Ya. Terus sedikit bau-bau amis darah gitu. Nah, gua nggak tahu. Itu yang bolong bang, lihat di belakangnya. Sundel. Pernah lu bang? Kalau di sini ada di tengah semua itu bang. Iya gimana? Dia lebih sering di tengah. Ada di tengah. Kalau kata yang paranormal yang suka main ke sini gitu. Oh banyak ya? Banyak. Mereka itu punya 3 tempat yang berbeda. Oh, Kayak ada beda. ya, Sekat-sekatnya kayak ya? ada sekat gitu di. Kalau yang sekitaran pos ini lebih sering yang menampakkan ya binatang, ular paling sering. Pos 2? Nah, nggak ada pos 2 sih, agak kesana ke tengah itu baru mereka tuh tempat mereka kumpul. Apa tuh? Ya yang sebangsa-bangsa begitu yang suka nampakin. Istana mereka lah ya. Ya, istananya katanya sih ada di tengah danau. Istananya itu. Cuma ada gerbang khususnya ada di sana. Ada satu pohon batangnya putih, ya itu katanya gerbangnya. Putih. Putih. Kalau dari ujung tuh kelihatan banget di pohon putih. Namanya mahoni lanang. Cuma itu cuma satu-satunya ada di sana. Itu gerbang? Iya, itu katanya gerbangnya. Iya. Pokoknya bang, tengah. Ntar. Jangan gue. Ujung ya bang. Gue di sini aja tapinya. Teman gue tuh yang sono. Jadi memang
Jadi yang sering lo temuin tuh kalau patroli apa bang? Orang pacaran. Orang pacaran ya. Gitu ya. Iya. Itu yang paling ngeri men. Ini lebih horor dari setan. Dia berani di tempat gelap. Iya, anjing. Temen gue nih kan. Terus boy. Kak, kalau patroli gitu, ya itulah yang tadi gue bilang di awal tuh kayak permain sugus ataupun perempuan yang sering nampakin. Itu perempuan paling serem men, serius. Asli. Enggak sih, cuma mereka itu nggak ngeganggu. Mereka menunjukkan bahwa gue juga ada di sini gitu. Iya. Tolonglah lu hormatin. Iya, eksistensi di mereka Iya. tuh pengen diakuin bahwa gue ada di sini. Iya, ini rumah gua loh gitu. Iya. Ya karena kita udah jaga di sini, dia juga mungkin sering lihat kita. Itu yang gue bilang bang, bahwa ketika mereka udah tahu bahwa lu di sini kerja, mereka nggak bakal ganggu. Nggak bakalan. Namun ketika orang lain yang baru kesini, itu yang sering diganggu. Gue merinding, gue orang lain di sini, gue udah merinding. Tinggal lah. Enggak, kalau gue bikin konten nggak diganggu biasanya. Kan sebelum lu datang kan Pernah ada orang lain juga bikin konten di sini. Karena emang dia sedikit mengganggu ya, salah satu krunya masuk. Fred. Masuk kan? Masuk. Lumayan lama. Masukan apa tuh? Perempuan. Gimana? Dia bilang saya nggak suka kalian datang ke sini. Kalian nggak izin. Terus gue bilang saya udah izin gitu. Saya yang jaga di sini, kamu kenal saya kan? Kamu sering lihat saya di sini. Iya, dia bilang gitu. Ya udah, saya minta maaf kalau saya salah. Lain kali kalau emang mau ada seperti ini, saya datang dulu, saya untuk izin seperti ini. Tolong, kasihan nih badan yang kamu masuk, Iya, kamu capek. silakan keluar. Ya capek, pegel banget bang. Ya udah akhirnya dia keluar. Walaupun gue nggak pernah ngerasain, tapi benar-benar ceritain anak-anak yang pernah kemasukan tuh sakit, capek. Bukan capek lagi, gue pernah ngerasain itu. Gue dulu pernah begini, apa sih ya orang kesurupan gitu, waktu kecil. Apa sih rasanya gitu? Kok bisa suaranya dia berubah? Gue percaya kalau ketika dia kesurupan suaranya dia berubah. Nah baru gue percaya. Tapi kalau masih laki, jadinya suara laki, kayak Mau pulang kampung minta duit. iya, kayak settingan gitu. Dan gue ngerasain itu. Tapi ketika si cowok suaranya cewek, nah beda tuh. Kayak. Dan gue dibilang pas gue masuk, suara gue berubah, ketawanya perempuan. Makanya tadi sebelum lu datang, ini kontennya kayak gimana nih? Mau bener horor? Enggak, jangan gitu. Enggak, Oh, jangan. ya udah. Jangan. Ketika temen gue kesurupan, gue tinggal. Beneran. Di tengah kesurupan gue tinggal. Gak bakal gue benerin, biarin. Kasihan, takutnya makan yang enggak. Suruh makan daun ya biar sehat. Jadi bang, yang paling horor lu ketika patroli apa bang? Paling banget horornya lu kebayang-bayang. Tuh ya, pocong. Terus yang mukanya merah berantakan tuh. Pernah? Ada di tengah itu. Terus kayak ada bau-bau yang lu bilang perengus kayak bau kambing gitu, kotoran kuda. Genderuwo, iya. Itu gue cium ya. Awalnya sih serem, tapi karena udah terbiasa enjoy. Iya sih. Nah, emang balik lagi sih. Sebenarnya tergantung kitanya juga sih bang, niatnya mau ngapain sih. Tergantung pembawaan juga. Iya. Tapi mereka tuh senengnya sama yang nakut. Dan kalau misalnya mereka yang serem, yang usil ya, selalu lah. Nggak ada bang. Itu cuma ranting jatuh kok. Jadi subscriber gue tuh nggak terlalu yang suka yang horor-horor banget bang. Jadi pengennya yang santai, cerita dari orang. Pernah ada yang ngalamin ini gak sih bang? Lu datang ke situ tiba-tiba hilang atau gimana? Orang datang hilang. Kalau itu sih gue belum pernah ya. Belum pernah kejadian kayak gitu ya? Belum pernah kalau di sini. Tapi kalau di gunung pernah kali. Pernah lu ke bawah gak? Ke bawah sampai rumah? Apanya? Lu nih habis jaga piket, terus si itu ngikutin ke rumah. Pernah lah kalau kayak gitu. Pernah? Iya. Ke bawah? Nggak tahu ke bawah atau emang ngikut gitu. Gimana tuh bang?
Ya bokap sih yang bilang gitu. Jangan Lu pulang kerja nih. Pulang kerja, main tuh pulang. Jangan masuk dulu. Suruh tunggu di luar. Terus sebelum masuk ke rumah tuh ngambil wudhu, cuci kaki gitu. Apaan sih Pak gitu. Ya, ada sesuatu energi negatif lah yang ikut gitu. Cuma setelah dia pergi ya udah. Cuma kan kalau kita pulang, kita ada anak kecil di rumah, nggak ada yang ikut tuh rewel. Iya. Banget rewel lah. Iya. Dan badan juga beda dinginnya, anyep. Cuma kita tenang, Le. Kita jauh, Le, rumah kita, Le. Mereka bingung pulang ntar, nyasar. Biasanya yang di jalan bang yang ikut. Yang dari sini capek, yang ada yang di jalan. Udah deket-deket rumah tuh. Tapi memang gitu sih bang, kalau kita tuh cuma ngeser pengalaman. Ketika gue tuh seneng cerita-cerita orang bang, cerita-cerita orang yang punya pengalaman hidup. Jadi kalau untuk lu bilang bahwa selalu mau percaya atau enggak, ya itu urusan mereka lah. Iya. Kalau gue kan cuma ngeser pengalaman. Dan gue yang ngalamin. Iya. Dan gue juga nggak ngalamin gitu, dan jangan sampai karena gue takut. Jadi ya, gue kasih tahu suasananya di sini hutan, ya bang ya. Ya, hutan Kota lah, gelap. Gue sih pengen sama Iqbal ke dalam, cuma nggak lama gitu bang. Sekitar sini aja, jangan jauh-jauh. Kenapa kalau mau ke tengah? Jangan. Kita lewat luar. Jangan, Ngesutnya lewat luar gitu. Oh boleh kalau Ya. keluar, gue berani. Ini gue di sini, kita lewat luar. dalam gua Kalau nggak lewat berani. dalam ya sampai situ aja. Cukup lihat bau gelap ya gitu. Jadi intinya Bal, berarti di sini tuh banyak lah ya, bermacam-macam ya. Banyak, cukup banyak, atau bisa dibilang banyak banget. Banyak ya. Banget kalau mau dibilang. Yang paling serem tuh pocong apa sundel bolong? Semuanya serem sih. Serem. Kalau udah menampakkan. Yang lebih serem itu bukan ketika mereka menampakkan gitu. Ketika mereka iseng yang bikin kita kaget. Itu ketawa-tawa gitu. Iya, kalau mereka nampak, udah gitu kita ngelihat. Habis itu ya udah. Selesai. Tapi coba pas ketika mereka ketawa atau mereka jalan bunyi prek-prek, kan itu bikin horor banget. Suara apa ya? Kalau udah nampak, ya udah gitu. Selesai. Tapi kalau udah mereka iseng, mulai ya mereka kan jahil juga ya. Iya. Kalau mereka udah jahil, bunyi apa gitu. Rasanya tuh gak enak banget. Itu bagi gue yang paling takut sebenarnya bang. Yang mereka jahil itu, dia jalan lah di atas asbes gitu bunyi krek gitu. Orang jalan deh. Cuma kan gak mungkin orang, sedangkan daun kering aja kan jauh. Iya. Tapi kok ada orang yang jalan kayak nginjek daun. Iya benar. Iya, gue baru ingat sama kayak Taman Langsat, Jakarta Selatan, Blok A. Oh, Taman Langsat. Ini model sama. Emang Taman Langsat begitu. Model Bambu. curug gitu. Begitu. Nah, ini kan datar. Sama. Jadi ya gitu men. Lu coba main-main ke Jakarta Utara, Priuk, ketemu Bang Iqbal, lu salam aja. Lu kenalan. Bang Iqbal banyak ininya nih, banyak ceritanya. uji nyali lah di sini. Nah, kalau uji nyali kesini aja. Ya, gue bakarin sesuatu nanti. Nah, dibakarin dupa. Nggak usah pakai dupa lah. Soalnya ya. Pakai dupa udah berapa yang datang Udah banyak. berapa. Makanya kan tadi sebelum datang gue harus kayak gimana nih? Gue jokan macam-macam gitu. Oh, Iya. coba mau cerita-cerita. Cerita-cerita aja. Kirain ya kalau di video kan takutnya itu settingan kan. Gak ada yang settingan. Ketika gue takut. Ketika gue berani, ya berani. Gitu. Dan ketika gue kabur, ya gue kabur. Iya, di video-video gue lo tonton. Ketika gue kabur, ya kabur. Mereka teman-teman gue kabur. Anjing, gubrang lo. Jadi ya lo bantu-bantu gue lah ya gak? Biar gue konten gue bisa keluar kota juga nih, belum menghasilkan juga nih. Dikit lah. Jadi lu share-share yang banyak lah ya. Gue mau masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Kita lihat luar aja kalau mau ngeliat yang itu, jangan lihat dalam lah. Serem ya? Gue nggak mau ngambil resiko sih sebenarnya. Cukup di sini.
Kalau udah ke dalam di tengah itu nggak enak baunya. Gak enak ya. Gue lagi flu soalnya bang, tapi kecil gue. Iya. Modelnya ya model pohon semua dan lembat boy. Pengen lompat nih bang. Iya nggak apa-apa. Sep, lu bisa lompat Sep? Udah